Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film seru berjudul Demon Hunter Yan Shihiai yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang harus berhadapan dengan siluman iblis rubah. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan 3 pendekar pedang yang sedang berburu siluman rubah berekor 9. Siluman ini merupakan salah satu siluman terkuat yang sudah lama diburu oleh para pemburu siluman. Dan diketahui baru-baru ini si siluman rubah berekor 9 menculik seorang gadis untuk dijadikan penerusnya. Oleh karena itu, 3 pendekar pedang yaitu Sang Master, Yan Shihiai, dan Jing Xiu berniat menangkap siluman itu sebelum ia melakukan ritual kepada si gadis yang diculiknya. Setelah mengandalkan kemampuan pelacak milik Yan Shihiai, mereka akhirnya menemukan siluman rubah berekor 9 di sebuah kuil dekat hutan. Yan Shihiai dan yang lainnya pun segera bergerak cepat untuk menangkap siluman rubah itu. Namun perkelahian antara mereka tidak dapat dihindari karena si siluman melakukan perlawanan. Siluman rubah itu lalu melepaskan kekuatan sihirnya untuk memblokir ketiga pendekar tersebut. Untungnya, Yan Shihiai dan Sang Master berhasil mengikat siluman itu dengan tali ajaib. Namun, keberhasilan mereka tak bertahan lama karena tali tersebut tak cukup kuat. Alhasil, si siluman pun dengan mudah melepaskan ikatannya dan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Setelah itu, si siluman rubah menggunakan sihirnya untuk menghipnotis ketiga pendekar sehingga mereka saling menyerang satu sama lain. Akibatnya, Sang Master pun terluka parah oleh pedang tajam Yan Shihiai. Yan Shihiai yang masih terpengaruh oleh sihir itu lalu berniat membunuh Jing Sui. Namun Yan Shihiai segera sadar dari sihir tersebut dan mengurungkan niatannya untuk membunuh Jing Xiu. Yan Shihiai yang sudah sadar kembali pun langsung menyerang siluman rubah menggunakan kekuatan pedangnya. Upayanya itu ternyata tak sia-sia karena siluman rubah itu berhasil lenyap. Namun, tanpa disadari, siluman itu ternyata sudah melukai Jing Sui dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Hal itu pun menandakan kalau cepat atau lambat, Jing Sui akan berubah menjadi siluman rubah. Oleh sebab itu, Yan Shihiai harus membunuh Jing Sui sebelum terlambat. Namun, karena Jing Sui adalah pacarnya, jadi Yan Shihiai lebih memilih membiarkan Jing Sui hidup dan membantunya kabur dari serangan masternya. Keesokan harinya, Yan Shihiai ditangkap oleh pendeta kuil sekaligus dihukum karena sudah membiarkan Jing Sui lari begitu saja. Yan Shihiai lalu dengan yakin mengatakan kalau ia tak bisa membunuh Jing Sui karena ia yakin meskipun Jing Sui berubah menjadi siluman rubah, tapi ia tidak akan pernah menyakiti manusia lain. Akan tetapi, keputusan Yan Shihiai ini masih dianggap salah oleh pemimpin kuil. Jadi, pemimpin kuil itu pun menjalankan ritual untuk memberikan penglihatan mata batin dan menghapus ingatannya. Ritual itu dilakukan agar Yan Shihiai bisa melihat aura siluman secara langsung dan menghapus semua ingatannya tentang Jing Sui. Beberapa tahun kemudian, di sebuah istana, pengawal wanita yang bernama Mai Lan melaporkan ke kaisar kalau pusaka teratai emas miliknya tiba-tiba menghilang. Sang kaisar pun dengan marah memerintahkan Mai Lan agar menemukan pusaka teratai emas itu sebelum disalahgunakan oleh orang lain.
Tak lama kemudian, seorang detektif pria bernama Xie Ling Feng menemui Mei Len dan memberitahunya kalau ia sedang menyelidiki kasus dari istana Sun Tian. Ia menjelaskan kalau akhir-akhir ini beberapa warga kota mengalami kematian yang sangat aneh. Dan saat Ling Feng mengautopsi tubuh mereka, jantung dari mayat-mayat itu menghilang secara misterius. Sementara itu, tak jauh dari wilayah itu, Yan Qixia memasuki pasar untuk memburu beberapa siluman berbahaya yang berkeliaran di daerah tersebut. Sampai akhirnya, ia menemukan siluman ular betina yang sedang menyamar menjadi wanita penghibur di sebuah bar. Siluman ular itu juga menjadi pelaku yang mencuri pusaka teratai emas milik kaisar. Dengan kemampuan mata batinnya, Yan Qixia mendekati siluman ular itu dan menyerang dengan pedang ajaibnya. Saat pertarungan dimulai, wanita itu lalu berubah menjadi siluman ular raksasa dan menyerangnya dari segala arah, sehingga membuat Yan Qixia terpojok. Kabar kericuan itu pun sampai terdengar ke detektif Ling Feng dan Mei Len. Jadi keduanya pun langsung pergi ke bar tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampai di tempat itu, Yan Qixia sudah pergi sekaligus membawa kotak yang berisi pusaka teratai emas. Jadi mereka pun mengumpulkan informasi tentang Yan Qixia dari saksi-saksi mata yang ada di sana. Di tengah malam, saat Yan Qixia tertidur di kamarnya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan mencoba mencuri pusaka teratai emasnya. Namun upayanya gagal karena Yan Qixia segera terbangun dan menghentikan wanita tersebut. Lalu, saat Yan Qixia menggunakan mata batinnya, ia melihat kalau wanita tersebut adalah siluman rubah. Yan Qixia pun menjeratnya dengan tali ajaib dan lanjut menguncinya di kantong tempat di mana ia selalu mengurung para siluman. Di pagi harinya, saat Yan Qixia terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan seorang gadis cantik yang tiba-tiba muncul di samping tempat tidurnya. Wanita itu ialah Shen Shirao. Yan Qixia cukup terkejut karena Shirao memiliki aura manusia biasa dan aura siluman di waktu yang bersamaan. Di sisi lain, Kaisar memerintahkan Mei Len untuk mencari putrinya yang tiba-tiba menghilang. Dan ternyata putrinya itu adalah Shen Shirao yang saat ini ada di kamar Yan Qixia. Kita kembali lagi ke Yan Qixia yang sedang menjelaskan ke pemilik penginapan kalau gadis yang bersamanya itu merupakan siluman rubah. Namun, Shirao terus membantahnya dan mengatakan kalau dirinya adalah manusia biasa sekaligus putri dari kaisar. Jadi, Yan Qixia pun mencoba membuktikan kalau wanita itu siluman dengan kekuatannya. Namun anehnya, aura siluman di dalam tubuh Shirao tak lagi terdeteksi dan hanya melihat Shirao seperti gadis manusia biasa seperti biasanya. Karena Yan Qixia masih penasaran, ia pun memutuskan untuk membawa Shirao ke tempat ajaib bernama Wulinqi yang hanya bisa diakses menggunakan jimat suci. Wulinqi ini merupakan pasar ajaib yang menjual berbagai perlengkapan dan senjata magis untuk memburu siluman. Ketika detektif Ling Feng melihat kertas jimat yang jatuh ke lantai, ia menyadari kalau si Shirao sudah dibawa ke dunia magis bersama Wulinqi. Jadi, mereka pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Yan Qixia melakukan ritual khusus ke Shirao untuk mengeluarkan roh siluman dari tubuhnya. Ketika ritual sedang berlangsung, Mei Len serta Ling Feng tiba dan segera menghentikan ritual tersebut karena mereka mengira kalau Yan Qixia sedang mencoba membunuhnya. Alhasil, terjadilah perkelahian di antara mereka.
Namun, pertarungan mereka berhenti saat roh siluman rubah dalam tubuh si Shirao menunjukkan kehadirannya. Siluman rubah itu adalah Karang. Ia menjelaskan kalau ia sengaja meminjam tubuh Shirao untuk menyelamatkan nyawanya. Dari situlah, Karang bercerita kalau beberapa tahun yang lalu, Kaisar pernah menyelamatkan nyawanya saat Karang terluka parah setelah bertarung dengan siluman lain. Lalu, untuk membayar kembali kebaikan si Kaisar, Karang memutuskan untuk menyalurkan sebagian kekuatan silumannya ke tubuh si Shirao, karena Shirao ini memiliki sistem kekebalan yang sangat lemah sejak lahir. Itulah mengapa ada dua jiwa yang berbeda dalam diri Shirao, yaitu jiwa manusia dan jiwa siluman rubah Karang. Setelah menjelaskan semuanya, mereka semua pun pergi menemui Kaisar dan beritahu apa yang sudah terjadi. Karang kemudian menjelaskan kalau ia datang ke kamar Yanxia untuk mengambil kembali pusaka teratai emas yang sebelumnya dicuri oleh siluman ular. Kaisar lalu memberitahu kalau benih pusaka teratai emas itu bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa dan memperpanjang umur putrinya yang terlahir lemah sejak masih bayi. Mendengar hal itu, Yanxia pun menyerahkan pusaka teratai emas kepada Shirao. Namun, saat ia akan menyerahkannya, tiba-tiba teratai itu berubah menjadi kuas biasa, yang artinya seseorang sudah mencuri pusaka tersebut dan menukarnya dengan yang palsu. Ling Feng percaya kalau orang yang mencuri pusaka itu adalah seorang tahanan laki-laki bernama Gutu, karena ia sudah mengincar pusaka itu sejak lama. Di saat yang sama, Gutu berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah dan pergi menuju ke istana Kaisar. Untungnya, Ling Feng dan Yanxia berhasil tiba tepat sebelum Gutu menyerang Kaisar, hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meskipun Yanxia dan detektif Ling Feng menyerangnya secara bersamaan, tapi Gutu dengan mudah mengalahkan mereka. Karena ternyata Gutu ini merupakan reinkarnasi dari Raja Siluman Gamaguchi yang dikenal sebagai kekuatan amat besar. Tak lama kemudian, Gutu minta Yanxia agar memberinya pusaka teratai emas. Dan dari sinilah kita tahu kalau Gutu bukanlah pencurinya. Jadi, Yanxia terus terang kalau pusaka teratai yang dibawanya itu palsu. Sebelum Gutu meninggalkan istana Kaisar, ia memberitahu Yanxia kalau darah hitam mengalir keluar dari tubuhnya, yang artinya sebelumnya tubuh Yanxia telah terinfeksi racun siluman ular. Beberapa hari kemudian, dua wanita bernama Bai Hoang dan Chu Huan Er datang ke istana kekaisaran untuk memberi kabar kalau Gutu telah meninggal. Huan Er lalu menceritakan kalau dirinya dan Gutu berhasil menemukan pusaka teratai emas yang asli. Tapi, suatu hari saat mereka sedang makan siang di sebuah restoran, ia secara tidak sengaja meninggalkan teratai emas itu di meja, dan pelayan restoran memasak teratai emas tersebut. Di dalam bunga teratai itu, ada 4 biji teratai suci, 2 diantaranya beracun, sedangkan 2-nya lagi untuk menyembuhkan. Lalu, Gutu secara tak sengaja memakan salah satu biji yang beracun hingga menyebabkannya tak sadarkan diri. Saat ini, Huan Er masih memiliki sisa 3 biji teratai emas, di mana 2 diantaranya benih penyembuhan, sedangkan 1 lagi benih beracun. Bai Hoang lalu menggunakan salah satu biji penyembuh untuk menyelamatkan Gutu, dan kini hanya tersisa 1 benih penyembuh dan 1 benih beracun. Dalam keadaannya yang sekarat karena racun siluman ular, Yanxia masih berbaik hati mengalah dan memutuskan untuk memberi biji penyembuh ke si Shirao. Bahkan, ia juga memakan biji yang beracun itu. Sore harinya,
Ling Feng dan Mei Lan menyadari kalau kaisar yang asli sudah meninggal, sementara kaisar yang mereka temui merupakan siluman yang menyamar. Ternyata, siluman itulah yang baru-baru ini membunuh penduduk kota dan mencuri jantung mereka. Ketika Ling Feng dan Mei Lan hendak membunuh siluman itu, siluman tersebut tiba-tiba merasuki tubuh Ling Feng dan mengambil jantung dari tubuhnya. Untungnya, Yan Qixia segera tiba, lalu dengan segera membantu mengeluarkan roh siluman dari tubuh Ling Feng. Sayangnya, setelah Yan Qixia berhasil membunuh siluman tersebut, ia mati karena tak tahan lagi dengan rasa sakit dari racun siluman ular tersebut. Beberapa hari setelah Yan Qixia dimakamkan, Shiro mengeluarkan roh siluman rubah dari tubuhnya. Namun ternyata yang muncul dari tubuhnya adalah Jing Sui, yang tak lain lagi adalah pacar Yan Qixia yang sudah lama hilang. Saat Ling Feng dan Mei Lan hendak membunuh Jing Sui, Yan Qixia tiba-tiba bangkit dari kuburnya karena ternyata racun dari biji teratai itu malah berfungsi untuk menetralisir racun dari siluman ular tersebut. Melihat siluman rubah di depannya, Yan Qixia pun berniat untuk membunuhnya tanpa disadari kalau siluman rubah itu adalah Jing Sui. Jing Sui yang tak tahu apa-apa tentang ingatan Yan Qixia yang hilang pun merasa sakit hati karena melihat pacarnya berniat untuk membunuhnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Jing Sui akhirnya berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Yan Qixia, dan saat itulah semua ingatan Yan Qixia tentang Jing Sui kembali. Ketika menyadari kalau Yan Qixia itu hilang ingatan, Jing Sui pun merasa bersalah karena telah membunuh kekasihnya. Dan untuk menebus kesalahannya ke Yan Qixia, Jing Sui rela memberikan jiwanya ke Yan Qixia. Segera setelah itu, Yan Qixia akhirnya hidup kembali, namun harus menerima fakta kalau Jing Sui mati di depannya. Dan film pun ending. Oke guys, itulah alur cerita film Demon Hunter Yan Qixia. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.